Renungan Pagi Agama yang Bersinar oleh Ellen G. White, 30 Desember 2023. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang penuh kasih, pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Bapa yang kami sembah melalui anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Pagi ini kami datang kepadamu, kami bersyukur untuk berkat perlindungan Tuhan, untuk hari yang baru, nafas kehidupan dan kesehatan yang masih Engkau berikan kepada kami. Kami akan belajar dari nasihat firman-Mu, biarlah Roh-Mu yang suci, yang Engkau curahkan kepada kami melalui anak-Mu, Roh Kristus, boleh tinggal dalam hati kami, agar kami boleh mengerti, dan terlebih kami boleh praktekkan firman ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, Engkau sudah mendengar dan menjawab doa kami. Ampuni kami dari salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Jones Ayorbaba. Kepada Saudara Jones, kami persilahkan. Terima kasih, selamat pagi buat kita semua. Renungan pagi kita pada pagi hari ini diambil dari Agama yang Bersinar, Ellen White, tanggal 30 Desember 2023, berjudul Kita Akan Hidup Dalam Ciptaan Baru. Ayat inti terdapat dalam Yesaya 65 ayatnya yang ke-18. Tetapi bergiranglah dan bersorak-sorak untuk selama-lamanya atas apa yang kuciptakan, sebab sesungguhnya aku menciptakan Yerusalem penuh sorak-sorak dan penduduknya penuh kegirangan. Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Yesaya 65 ayat 17. Di sana, pikiran yang kekal akan berpikir dengan kegembiraan yang tiada henti akan keajaiban kekuatan kreatif, rahasia kasih penebusan. Tidak akan ada musuh yang kejam dan menipu yang menggoda untuk melupakan Allah. Setiap kemampuan akan dikembangkan, setiap kapasitas ditingkatkan. Perolehan pengetahuan tidak akan melelahkan atau menghabiskan energi. Di sanalah usaha-usaha termegah dapat dilaksanakan. Aspirasi-aspirasi tertinggi tercapai, ambisi-ambisi tertinggi terwujud. Dan tetap saja akan muncul ketinggian-ketinggian baru yang harus diatasi, keajaiban-keajaiban baru yang harus dikagumi, kebenaran-kebenaran baru untuk dipahami, objek-objek baru yang memerlukan kuasa-kuasa pikiran, jiwa, dan tubuh. Semua kekayaan alam semesta akan terbuka untuk dipelajari oleh umat tebusan Allah. Tak terkekang oleh kefanaan, mereka terbang tanpa kenal lelah ke dunia yang jauh, dunia yang tergetar oleh duka cita,
menyaksikan kematian manusia, dan mengucapkan gembira ketika mendengar kabar tentang jiwa yang telah ditebus. Dengan kegembiraan yang tak terkatakan, anak-anak dunia ini memasuki kegembiraan dan kebijaksanaan makhluk-makhluk yang tidak berdosa. Mereka berbagi perbendaharaan pengetahuan dan pemahaman yang diperoleh selama berabad-abad dalam memikirkan pekerjaan tangan Allah. Dengan pemandangan yang tak redup, mereka memandangi keagungan ciptaan, matahari, bintang-bintang, dan sistem-sistem, semuanya dalam urutan yang telah ditetapkan di sekitar tahta ilahi. Di atas segala sesuatu, dari yang terkecil sampai yang terbesar, nama Sang Pencipta tertulis, dan di dalam segala sesuatu, kekayaan kuasanya dinyatakan. The Great Controversy, halaman 677. Demikian renungan pagi kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Jones. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Selamat Sabat. Ciptaan baru yang dimaksudkan dalam renungan hari ini bukanlah manusia baru, tetapi dunia yang baru. Roh Nubuat menggambarkan sedikitnya apa yang ada di dunia baru nanti. Dan aku melihat ladang lain yang penuh dengan segala jenis bunga, dan ketika aku memetiknya, aku berseru, bunga-bunga itu tidak akan layu selamanya. Selanjutnya aku melihat padang rumput yang paling indah untuk dilihat. Warnanya hijau cerah dan memiliki pantulan perak dan emas yang melambangkan kemuliaan Raja Yesus. Kemudian kami memasuki lapangan yang penuh dengan segala jenis binatang. Singa, domba, macan tutul, dan serigala, semuanya bersatu sempurna. Kami lewat di tengah-tengah mereka, dan mereka mengikuti dari belakang dengan damai. Dikutip dari Spiritual Gifts, volume 2, halaman 53, paragraf pertama. Inilah kondisi di dunia baru nanti. Selanjutnya, lalu kami memasuki sebuah hutan, tidak seperti hutan gelap yang kita miliki di dunia ini. Tidak. Tetapi terang dan sangat mulia. Dahan-dahan pepohonan bergerak ke sana kemari, dan kami semua berseru. Kita akan tinggal dengan aman di hutan belantara dan tidur di dalam hutan. Dikutip dari Counsels for the Church, halaman 35, paragraf ketiga. Sungguh suatu gambaran yang membahagiakan. Selanjutnya, bersama Kristus, kita akan berjalan di tepi air kehidupan. Dia akan menyingkapkan kepada kita keindahan dan kemuliaan alam. Dia akan mengungkapkan siapa Dia kepada kita dan siapa kita kepada Dia. Kebenaran yang tidak dapat kita ketahui sekarang karena keterbatasan yang terbatas akan kita ketahui di kemudian hari. Dikutip dari Heaven, halaman 155, paragraf pertama. Kebenaran demi kebenaran akan dinyatakan kepada kita, terlebih tentang rencana keselamatan yang akan kita pelajari sepanjang masa kekekalan. Kemudian, di sana setiap daya akan dikembangkan, setiap kemampuan ditingkatkan. Usaha-usaha terbesar akan dijalankan, aspirasi-aspirasi tertinggi akan dicapai, ambisi-ambisi tertinggi akan diwujudkan. Dan tetap saja akan muncul ketinggian-ketinggian baru yang harus diatasi, keajaiban-keajaiban baru yang harus dikagumi, kebenaran-kebenaran baru yang harus dipahami, objek-objek baru yang memerlukan kuasa tubuh, pikiran, dan jiwa. Dikutip dari Adventist Home, halaman 549, paragraf kedua. Di dunia ini, ada saja yang tidak berhasil kita capai, ada saja usaha-usaha yang gagal, dan ada saja yang tidak tuntas. Tapi tidak demikian di dunia baru nanti. Semua akan dicapai
sebab kemampuan kita dikembangkan dan ditingkatkan. Intinya pertumbuhan kesempurnaan yang berkesinambungan dan tidak terbatas. Oleh karenanya, Roh Nubuat menasihatkan, kita sedang hidup di masa yang paling serius dalam sejarah dunia ini. Tidak pernah ada waktu untuk berbuat dosa. Selalu berbahaya untuk terus melakukan pelanggaran, namun dalam arti khusus, hal ini benar adanya pada saat ini. Kita sekarang berada di perbatasan dunia kekal dan berdiri dalam hubungan yang lebih serius dengan waktu dan kekekalan dibandingkan sebelumnya. Sekarang, biarlah setiap orang menyelidiki hatinya sendiri dan memohon sinar terang matahari kebenaran untuk mengusir semua kegelapan rohani dan membersihkan diri dari kekotoran batin. Dikutip dari Lift Him Up, halaman 369, paragraf kedua. Kenapa Roh Nubuat menyatakan untuk memohon sinar terang matahari kebenaran agar membersihkan kita dari kekotoran batin? Apakah kita bisa memohon kepada sinar terang? Bisa, sebab sinar terang kebenaran itu adalah Yesus Kristus. Roh Nubuat berkata, Kristus, matahari kebenaran, datang untuk memancarkan sinar terangnya ke dalam setiap hati dan rumah. Dikutip dari Bible Echo, Maret 19, 1894, paragraf keempat. Jelas bahwa matahari kebenaran itu adalah Yesus Kristus. Sekarang bagaimana caranya agar terang Yesus masuk dalam hati kita dan menghalau kegelapan rohani? Roh Kristus yang menerangi jiwa digambarkan oleh terang yang menghalau semua kegelapan. Dikutip dari Gospel Workers 1892 halaman 45 paragraf pertama. Jelas bahwa terang ilahi dari matahari kebenaran adalah rohnya Kristus itu sendiri. Karenanya, bermohonlah kepada Yesus agar sinar terangnya, yaitu rohnya Kristus yang kudus, menerangi hati kita, agar menghalaukan semua kegelapan rohani dari dalam hati kita, dan kita semua dipersiapkan untuk memasuki negeri perjanjian surgawi. Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang penuh kasih, yang kami sembah melalui anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih untuk gambaran tentang apa yang akan kami nikmati dalam dunia baru nanti. Sungguh menyenangkan dan penuh sukacita. Oleh karenanya, tolonglah kami ya Bapa, kiranya anak-Mu, Yesus Kristus, Sang Matahari Kebenaran, menghalaukan semua kegelapan dalam hidup kami oleh sinar terangnya, yaitu Roh Kristus, sehingga kami dapat akhirnya layak untuk memasuki negeri perjanjian surgawi dan menikmati segala sesuatu yang telah Engkau sediakan sepanjang masa kekekalan. Besertalah dengan kami sepanjang hari ini, biarlah kehendak-Mu yang jadi, ampuni kami dari salah dan dosa kami, karena kami berdoa dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.